Berikutnya otomatis tema-tema apa lagi yang membuat orang bisa menjadi penyebar meme adalah tema-tema yang ada kaitannya berkaitan dengan emosi. Anda lagi senang, Anda bisa bisa menjadi lengah tuh. Kesenangan Anda, euforia Anda membuat Anda lemah juga, sehingga ujung-ujungnya adalah Anda menjadi penyebar meme gitu ya. Sebaliknya ya, jadi Anda mempunyai ketakutan, kecemasan, kebencian, Anda mempunyai kebencian terhadap hal-hal tertentu. Kebetulan ada hal-hal tertentu itu masuk ke dalam media sosial Anda dan itu adalah langsung menolak Anda, dan kebencian itu seringkali menutup daya kritis kita, nalar kritis kita, sehingga kita melakukan menyebar meme yang belum tentu benar itu. Nah, di sisi lain bisa kita pelajari juga gitu ya. Ada beberapa tema-tema tertentu yang ada kaitannya juga dengan orang kemudian juga mudah menyebarkan meme ya. Ketika misalnya kita berada di dalam jamaah tertentu atau kelompok tertentu atau kita menjadi menganggap bagian dari kelompok tertentu. Misalnya saja saya sebagai orang Sunda. Dan misalnya saja ada sebuah berita, ada sebuah meme yang katakanlah menohok orang Sunda, katakan meme itu. Dan itu bisa jadi adalah saya tanpa sadar gitu ya, tanpa mengecek ulang gitu ya. Meme itu kemudian saya melakukan penyebaran begitu. Ya. Nah, itu tidak sedikit, banyak orang yang begitu gitu. Nah, kemudian misalnya saja ada hal lain lagi. Jadi misalnya dulu pada waktu era Orde Baru ya, ada yang dikenalkan sebagai SARA, suku, agama, ras, antar golongan. Nah, itu kan berarti kita berada di dalam eksklusivisme. Nah, ketika seseorang berada di dalam eksklusivisme itu juga meme juga. Jadi misalnya, saya berasal dari suku tertentu, saya berada di agama tertentu, saya dari ras tertentu, ya, saya di golongan tertentu. Nah, ketika kita kemudian terjebak ke dalam tema-tema tadi, tanpa kita mencoba melakukan kritik gitu ya terhadap tema-tema itu, maka peluang kita adalah terjebak di dalam menjadi penyebar virus adalah besar. Nah, lalu bagaimana gitu ya orang-orang itu adalah bisa menjadi para penyebar virus ya, dan bagaimana sebuah virus itu kemudian bisa hidup bertahan lama? Beragam cara. Di dalam budaya ada yang namanya tradisi. Tradisi adalah sebuah aktivitas tertentu yang dilakukan, dia mempertimbangkan ketupat, keadaan, waktu, dan tempat. Keadaannya harus begini, waktunya jam segini, ya, tempatnya di sini. Jadi ketupat itu kalau dilakukan berulang-ulang namanya adalah tradisi. Nah, sehingga banyak gitu tradisi-tradisi kita. Misalnya kita salaman pun meme. Salaman orang Sunda udah jadi meme tuh, misalnya kan. Kemudian kalau misalnya saja kita cermati misalnya saja di daerah Lhasa gitu ya, Potala sana, di daerah Tibet misalnya saja, menjulurkan lidah seperti ini adalah bagian dari bentuk bersalaman. Itu pun meme. Nah, ini meme nih. Jadi begitu tuh meme. Dan rupanya setelah kita pelajari itu ternyata tradisi seperti ini adalah berangkatnya adalah dari sebuah pengalaman budaya tertentu. Pada sebelumnya gitu ada seorang rajanya yang cukup lalim, ya, rajanya sedemikian jahat, sedemikian rupa pimpinannya di sana. Dan raja yang sedemikian jahat ini adalah ternyata diketahui lidahnya itu berwarna hitam. Nah, sehingga orang perlu menunjukkan gitu ya, jangan-jangan adalah terjadi reinkarnasi gitu ya si raja hitam ini kepada siapa. Nah, sehingga menjulurkan lidah. Jadi kalau bukan hitam berarti saya bukan raja yang lalim itu. Jadi pada awalnya begitu. Lama kelamaan menjadi sebuah tradisi. Lama kelamaan ini adalah menjadi meme. Nah, jadi banyak hal. Tradisi adalah membuat sesuatu meme itu bisa bertahan dan bisa menjadi lama. Yang kedua adalah juga ada yang namanya fenomena-fenomena yang namanya pengkondisian. Di dalam tema-tema psikologi, pengkondisian itu kan adalah sesuatu dilakukan dengan cara pembiasaan, dilakukan dengan cara berulang-ulang ya. Kalau kita belajar psikologi, kita mengenal ada yang namanya percobaan Ivan Pavlov ya. Di situ ada yang namanya classical conditioning, bahwa ada dua hal pada waktu awalnya disejajarkan, dibarengkan, disamakan,
terus menerus ini dua stimulus ini adalah sama gitu ya. Pada waktu tertentu kemudian salah satu stimulus ditarik dan orang kemudian berespon terhadap tema-tema itu. Sehingga misalnya saja akibat pengkondisian itu kita bisa benci karena pengkondisian. Jadi kalau misalnya kita bicara trauma, apalagi yang namanya kultur trauma, atau kita bicara tentang misalnya saja tentang sosial trauma, kita bicara tentang misalnya intergenerational trauma. Bisa jadi generasi-generasi katakanlah tertentu, generasi ketiga misalnya cucu itu nggak merasakan sebenarnya kegiatan penzoliman itu. Nah tetapi orang tuanya misalnya kakeknya, ayahnya, ibunya adalah bercerita tentang kezoliman-kezoliman yang dia alami. Dia bercerita tentang seseorang yang telah menzolimi dia. Nah sehingga walaupun dia tidak mengalaminya, tetapi cerita itu sedemikian berkesan kepada si anak atau si cucu. Nah sehingga si anak dan si cucu itu kemudian terasosiasi dengan tokoh penzolim itu dan sudah mempunyai tendensi untuk bereaksi atau berespon dengan cara tertentu. Nah, jadi misalnya saja kebetulan saya lahir di daerah Garut. Dan daerah Garut adalah basisnya Darul Islam. Nah, dan kakek saya adalah orang yang dikenal pada zaman itu adalah musuhnya Darul Islam, ya. Sehingga kakek saya yang diceritakan oleh kakek saya tentang Darul Islam atau DI ya pastinya tidak baik gitu kan. Nah, dan cerita itu diulang-ulang. Jadi pada waktu saya kanak-kanak tua cerita tentang DI, bagaimana kakek saya kemudian akan dibunuh, bagaimana berulang kali misalnya kakek saya bercerita tentang pengalaman-pengalaman buruk gitu berkaitan dengan tokoh-tokoh DI, sehingga saya sebagai kanak-kanak sudah terasosiasi itu, ya, sudah terkondisikan. Jadi merasakan begitu mendengarkan DI, kata DI saja itu sudah ada respon atau stimulus tertentu pada diri saya. Nah berarti di situ terjadi adalah akibat pengkondisian. Nah jadi beragam. Berikutnya lagi apa? Bisa jadi terjadi juga, bisa jadi bertahan lama juga, adalah disebabkan oleh adanya yang namanya adalah kognitif disonan. Apa yang dimaksud dengan kognitif disonan? Kognitif disonan itu adalah sebuah cara yang sebenarnya dilakukan dengan memberikan informasi yang tidak lengkap. Ya, jadi informasinya memang dibuat dengan sedemikian rupa tidak lengkap. Karena tidak lengkap kemudian orang berusaha. Nah, ada tendensi nih dari psikologi kognitif bahwa orang itu senang dengan sesuatu yang utuh. Nah, jadi ada tendensi di antara kita sebagai manusia adalah ingin segala sesuatu itu adalah bersifat utuh. Nah, saking ingin bersifat utuhnya, maka kalau ada informasi tidak lengkap, kita berusaha untuk menambahkan celah itu untuk menjadi lengkap. Nah, sehingga bahkan kita mencari-cari gitu ya, mencari-cari yang tidak lengkap itu apa, sehingga supaya kita merasa diri kita nyaman, diri kita tenang, ya. Nah, dan tadi hampir di semua meme yang viral, ya kalau kita pelajari selalu, ya, hampir selalu mungkin kalau boleh dikatakan ada unsur disonansi kognisi di situ. Nah, sehingga kita bertanya-tanya. Nah, karena kita bertanya-tanya malah kita masuk ke dalamnya. Ya. Nah, contoh misalnya saja, kenapa banyak orang yang terkena penipuan? Misalnya kalau kita mempelajari tema-tema penipuan ya. Tema-tema penipuan misalnya Dimas Kanjeng misalnya. Jadi pada waktu itu saya punya saudara nih. Saya punya saudara dan dia bercerita gitu ya. Dia bercerita karena dia melihat sebuah video di YouTube bagaimana Dimas Kanjeng kemudian beratraksi gitu mengeluarkan uang. Dan di dalam benak dia sebenarnya ada, nggak mungkin yang kayak gini nih. Nah tetapi karena di dalam benaknya ada, kenapa ya kok bisa? Tetapi nggak mungkin. Nah, makin nggak utuh kayak gitu kemudian dia didekati oleh sejumlah orang. Ya udahlah, ketimbang kayak gitu mendingan kita buktikan saja. Nah justru akhirnya dia justru masuk ke dalam perangkap di dalam kelompok itu gitu ya. Nah itu butuh waktu itu.
bagi kami gitu, keluarga kami, untuk supaya bisa membebaskan dia dari kelompok itu. Nah, disonansi kognitif ini juga adalah salah satu upaya supaya terjadi meme-nya itu adalah menjadi kuat, menjadi mantap. Nah, banyak misalnya saja di daerah-daerah, saya tinggal di daerah Tasikmalaya, banyak orang-orang yang terkena penipuan investasi misalnya. Penipuan investasi itu pun menggunakan pendekatan-pendekatan mimetika seperti itu juga. Nah, biasanya mereka menawarkan pada waktu awalnya hal-hal kecil, misalnya saja, kalau Anda naruh 1 juta, maka akan Anda mendapatkan 30% dalam bulan pertama, 30% dalam bulan kedua, 30% dalam bulan ketiga. Nah, orang pada awalnya menyangka, wah, bohong, mana mungkin gitu ya. Kemudian ada orang yang nyoba 1 juta, dapat dia 300.000. Kemudian 1 juta lagi 300.000, 1 juta lagi 300.000. Nah, itu tanpa disadari di dalam benak orang yang bersangkutan berarti terjadi pola yang berulang. Nah, sebenarnya pola yang berulang itu adalah pengkondisian yang memang disengaja oleh si penipu ini. Nah, setelah 3 kali berturut-turut, di dalam benak si orang yang bersangkutan kan menjadi tidak lagi kritis. Sehingga orang yang bersangkutan ditanya, masa Bapak cuma pengen dapat 300.000? Nggak pengen dapat 3 juta. Nah, kan gitu. Nah, kemudian orang itu naruhlah 10 juta. Nah, bulan pertama 3 juta. Bulan kedua 10 juta lagi dapat 3 juta. Bulan ketiga 10 juta lagi dapat 3 juta lagi. Nah, setelah itu apa? Nah, setelah itu kemudian, masa Bapak cuma dapat 3 juta? Apa Bapak nggak mau lagi gitu mendapatkan 30 juta? Wah, orang ini mulailah kasak-kusuk, dia mencari uang 100 juta. Nah, dia tanamkan 100 juta itu di situ. Dan apa yang terjadi? Dan orang itu entah pergi kemana. Biasanya seperti itu. Nah, jadi boleh dikatakan berarti meme seperti itu, meme yang dilakukan oleh para penipu ya, termasuk juga yang namanya money games, itu juga adalah sebuah meme. Dan banyak orang yang terjebak di dalam tema-tema seperti itu. Ya, saya mempunyai seorang kawan juga yang terjebak di dalam tema-tema seperti itu. Dan kalau udah kaitannya dengan penipuan seperti itu, di dalam penipuan itu sendiri sebenarnya ada inti yang sama, yaitu apa? Kita tidak sedang berpikir kritis. Nah, jadi terserah, meme ini adalah sebagai, Anda bisa ngelihatnya dari 2 sudut pandang ya. Dari sudut pandang yang pertama, Anda bisa ngelihatnya adalah untuk waspada supaya Anda tidak menjadi korban meme, Anda tidak menjadi pengkhotbah meme, karena yang untung kan orang lain gitu. Jadi kalau misalnya di dalam media sosial, yang untung para buzzer gitu kan. Karena apa? Mereka dibayar. Nah, jumlah bayaran mereka dari mana? Seberapa meme itu menjadi viral, seberapa meme itu adalah menjadi menyebar, seberapa meme itu kemudian juga beranak pinak ya. Beranak pinak itu berarti beranak, bercucu, berbuyut gitu ya, atau bercicit, cucu, cicit gitu ya, sampai ke beberapa turunan-turunannya. Nah, di tema-tema lainnya juga yang seringkali menjadi tantangan dalam kaitannya adalah mimetika itu sendiri, atau kita berbicara tentang meme itu sendiri tadi ya, seringkali ada prinsip kuda Troya. Nah, kuda Troya itu kan sebenarnya kalau kita bicara tentang cerita kuda Troya itu kan ada sebuah pasukan yang ingin menyerang ya sebuah benteng. Dan itu dijaga ketat sedemikian rupa. Nah, kemudian dia buat kuda gitu dari kayu gitu ya. Si pasukan ini kemudian yang tidak diketahui oleh orang di sana, di dalam kuda dari kayu ini sendiri ya, di dalam kuda dari kayu itu sendiri sudah ada di situ pasukan para komando mungkin kalau zaman sekarang. Ditinggalkan saja kuda ya oleh pasukan ini. Nah, mereka menyangka bahwa ini udah kalah tuh. Mereka bahkan meninggalkan kuda yang mereka pandang sebagai kuda mainan saja. Nah, kuda itu malah dibawa masuk ke dalam justru oleh orang-orang yang sebenarnya musuhnya tadi. Nah, dalam keadaan tidak lengah,
kemudian kuda itu udah masuk, kemudian juga si pasukan itu keluar dari perut ya kuda-kuda itu dan kemudian melakukan penyerangan. Nah, tema ini banyak informasi-informasi yang memang disusupkan. Nah, meme itu juga begitu gitu. Jadi tanpa disadari disusupkan saja. Jadi pada waktu sudah nyusup, maka dia beredar sendiri di dalam benak kita. Nah, sehingga itulah yang menyebabkan kenapa banyak orang-orang tertentu yang tahu bahwa dia sebenarnya berada di dalam modus hampir ditipu, tetapi dia tidak bisa keluar. Karena apa? Pada waktu di dalam modus tipu itu sendiri ada modus keuntungan, ada modus di dalamnya adalah untung cepat. Nah, kalau dia sendiri mempunyai greedy, kalau dia sendiri mempunyai rasa serakah, ya, apalagi dia mengatakan, wah kapan lagi nih gua punya untung seperti ini. Ketika dia terjebak ke dalam tema-tema itu, maka meme tadi adalah justru makin menyebar di dalam benaknya dan justru dia adalah menjadi makanan dari mimetika yang masuk ke dalam dirinya. Nah, ujung-ujungnya kalau kita cermati dalam hal ini, Richard Brody sebenarnya adalah mengingatkan kita. Jadi mimetika ini adalah tidak baik tidak buruk, pada prinsipnya netral. Nah, berarti siapa yang seringkali memainkan mimetika di zaman dulu adalah para pengiklan ya. Para pengiklan adalah orang-orang yang mampu memainkan mimetika. Nah, orang-orang pembangun kebudayaan juga adalah orang-orang yang mampu memainkan mimetika. Kalau misalnya kita bicara misalnya tradisi di Baduy saja, maka tradisi di Baduy itu sendiri kan menunjukkan di situ ada mimetika di dalamnya. Ya. Ada mimetika di dalamnya. Nah, bagaimana misalnya orang Baduy kalau berjalan katakanlah beriringan, bagaimana kalau dia misalnya kalau dia Baduy dalam, dia menggunakan pakaian putih-putih gitu ya. Bagaimana dia menggunakan yang seperti bukan celana tetapi mirip seperti rok gitu ya. Itu adalah sebuah tradisi yang dibangun sedemikian lama. Bagaimana mereka kemudian membangun rumah itu harus seperti apa. Kalau di Baduy dalam seperti apa, kalau di Baduy luar seperti apa. Maka itu adalah menjadi sebuah meme. Nah, sehingga kalau di dalam tema seperti itu, kenapa misalnya Baduy itu bisa bertahan lama? Karena ada orang yang mempertahankan tradisi. Karena ada orang yang kemudian juga menggunakan eksklusivisme. Eksklusivisme itu seperti apa? Tindakan-tindakan Anda akan dikucilkan atau Anda akan terhormat, itu adalah berkaitan dengan eksklusivisme. Jadi seringkali kita ngerasa tidak nyaman ketika kita tidak ada berada di dalam satu kelompok. Ketika kita dikucilkan orang. Nah, semakin Anda kemudian adalah mudah tidak nyaman kalau Anda merasa dikucilkan, atau Anda menjadi gampang bahagia gitu kalau Anda dianggap, wah kau hebat atau segala macam, kau bagian dari kelompokku. Maka sebenarnya strategi pengucilan dan strategi memberikan katakanlah pujian itu juga adalah strategi bagaimana sebuah meme itu bisa dipertahankan cukup lama. Nah, para pengiklan justru adalah memanfaatkan alur dari penyebaran meme ini adalah menjadi bagian dari strategi mereka dalam beriklan. Nah, sehingga silakan Anda analisa iklan di televisi, analisa iklan di media gitu. Ya. Semakin yang namanya iklan mereka itu adalah bahkan menjadi pembicaraan gitu ya, maka semakin viral. Saya hanya ingin mengkaji saja sebuah iklan yang iklan itu hanya selalu muncul ya di bulan Syakban ya, jadi satu bulan sebelum Ramadan sampai akhir Ramadan. Nah, si strategi pengiklan ini adalah membuatnya seperti itu. Bahkan dia membuat square iklannya itu. Jadi kalau iklannya itu dibuat 3 A, B, C gitu ya. Seakan-akan begitu. Nah, kemarin misalnya saja kalau di dalam iklan televisi itu ada iklan yang berkaitan dengan cerita Purbasari ya. Purbasari dalam cerita aslinya ya tidak demikian gitu. Tapi diubah di sini Purbasari menjadi pemaaf gitu ya. Nah, itu dia juga membuat strategi, membuat asosiasi, sehingga orang tahu bahwa ketika orang misalnya saja melihat iklan itu,
mereka menjadi tahu gitu. Walaupun mereka tidak melihat hanya ceritanya, tetapi mereka tahu oh ini pengiklannya adalah Marjan. Nah, tema-tema seperti ini adalah hebat lah kalau para pengiklan. Nah, yang berikutnya kalau kita di dalam media sosial ya para buzzer. Nah, tentunya saja apa gunanya kita mempelajari mimetika ini? Terserah Anda sih, ya. Kalau saya sih yang pertama adalah saya berusaha supaya saya tetap waras, saya tidak menjadi penyebar meme. Ya, tidak menjadi penyebar meme yang tadi kontennya buruk, tidak menjadi penyebar meme yang kontennya ya kemudian tidak bermanfaat, yang tidak menjadi penyebar meme yang kontennya adalah justru membahayakan gitu ya, atau tidak mengandung kebenaran. Nah, tema-tema inilah yang dibahas di dalam buku Virus of the Mind dari Richard Brody. Jadi Anda semuanya yang tertarik dengan buku ini, silakan saja cari di Amazon.com, atau Anda juga bisa coba cari dari beberapa link perpustakaan daring ya. Siapa tahu ada buku ini. Akang dan Teteh, sahabat-sahabat sekalian, saya mohon maaf ini Facebooknya mati ya, karena salah satu gawai yang saya gunakan ini adalah habis baterainya. Demikian yang saya bisa sampaikan. Semoga kita bukan menjadi seperti anjing yang terkena virus rabies, tetapi kita menjadi manusia yang waras. Dan untuk menjaga kewarasannya, untuk menjaga kewarasan ini kita tetap perlu belajar selalu berpikir kritis. Dan berpikir kritis itu berarti mau tidak mau kita mengecek fakta, mau tidak mau kita melakukan verifikasi data, mau tidak mau kita mengecek argumentasi yang digunakan, mau tidak mau kita juga adalah mempunyai kecermatan ya dalam menganalisa informasi-informasi yang kita perlukan, yang kita baca, yang kita lihat, yang kita dengar. Sehingga dengan demikian kita tahu, kemudian kita ayak lagi apakah informasi ini benar, yang kedua apakah informasi ini adalah baik, yang ketiga apakah informasi ini bermanfaat. Ketika 3 saringan tadi adalah jawabannya tidak, maka kita tahu bahwa itu adalah meme yang sebaiknya kita stop di tangan kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.